Chapter 291. Evolusi Tingkat Dewa, 8 Tombak Laba-Laba. TL oleh Bagelson, seorang pria menghadapi laba-laba iblis. Penemuan ini membuat Tang San benar-benar membuat Tang San bersemangat. Awalnya dirilis ke segala arah, Blue Silver Domain diam-diam ditarik kembali. Hanya tersisa beku ke arah Man-Face Demon Spider, terkunci dengan kuat. Dengan kemampuan penargetan searah semacam ini, Man-Face Demon Spider tidak akan bisa bersembunyi dari Tang San, tidak peduli seberapa brilian kemampuan persembunyiannya. Meskipun budidaya manusia menghadapi laba-laba iblis ini baru hampir 50.000 tahun, bagi makhluk roh dengan kualitasnya, berkultivasi ke tingkat ini sangat sulit. Tang San bertekad untuk memiliki cincin rohnya. Dengan cepat mendekat, Tang San tiba-tiba berubah menjadi ilusi ketika masih ada 1 kilometer atau lebih yang harus ditempuh. Riak biru pucat menyebar dari dahinya, segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Begitu dia pindah 10 meter lagi, seluruh tubuhnya, bahkan termasuk seagot trident, sudah lenyap. Ini adalah efek tembus pandang dari penghalang laut luas yang muncul kembali saat hati seagot menyatu dengan tulang roh tengkoraknya. Dengan pelajaran dari pertempuran dengan Dark Devil God Tiger, Tang San memutuskan untuk membunuh makhluk roh selanjutnya dengan kekuatan penuhnya, semakin cepat semakin baik. Oleh karena itu dia menggunakan kemampuan silumannya dalam perjalanan. Bahkan jika Man-Face Demon Spider 50.000 tahun kuat, itu tidak mungkin bersaing dengannya dalam kekuatan mental, dan tentu saja tidak mungkin melihat melalui tembus pandangnya. Semakin dekat dan dekat, Tang San menahan Blue Silver Domain sehingga tidak akan terlihat oleh Man-Face Demon Spider karena terlalu kuat. Sekarang sudah larut malam, hutan besar Stardow sangat sunyi, bahkan suara serangga sudah hilang. Dengan diam-diam menyelinap ke depan, Tang San akhirnya melihat targetnya. 50.000 tahun budidaya manusia menghadapi setan laba-laba tampak jauh lebih kecil dari yang diharapkan, bahkan tidak ukuran 10.000 tahun manusia menghadapi setan spider Tang San melihat terakhir kali. Tetapi tubuhnya aneh, tampaknya hanya berdiameter sekitar 3 meter, merangkak dekat dengan tanah, 8 kaki panjang ditarik di dekat tubuhnya. Karapasnya berwarna emas kusam yang aneh. Kecuali jika diamati dengan cermat, itu akan dianggap hitam. Itu tidak memiliki pola apapun. Terbaring dekat dengan tanah, hampir tidak terlihat selarut ini. Di sekelilingnya ada lebih dari 10 jaring besar gelap, yang menutupi pepohonan dengan rapat. Tang San bisa merasakan daya tahan mereka bahkan tanpa menyentuhnya. Setelah menembus 50.000 tahun, laba-laba setan berwajah manusia ini bisa disebut kaisar laba-laba iblis berwajah manusia, jelas bahkan lebih mengerikan daripada yang dibunuh kaisar laba-laba iblis Pit Tang San, karena serangan Man-Face Demon Spider jauh lebih kuat daripada Pit Demon Spider. Tang San berhenti 50 meter di belakang Man-Face Demon Spider Emperor, dengan lembut menusuk seagot trident ke tanah. Dia tidak berencana menggunakan senjata ilahi ini dalam pertempuran ini, melainkan menginginkan kereta kombinasi yang telah dia renungkan sebelumnya. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, serta kemampuan yang secara tak terlihat terlibat dari tulang roh tengkorak, meskipun Tang San akan terungkap dari fase barrier segera setelah dia menyerang, beberapa kemampuan roh tipe pendukung tidak akan terpengaruh, seperti terbang atau melepaskan roh. Roh pertamanya, Kaisar Perak Biru diam-diam dilepaskan di bawah efek ini, 9 cincin roh berkilauan bersama. Untai demi untai Kaisar Perak Biru mulai berputar-putar di sekitar Tang San. Dipenuhi dengan perasaan kuat, Tang San perlahan mengangkat kedua tangannya. Gabungkan, gabungkan, Tang San terus-menerus mengulangi kata ini dalam pikirannya. Dia langsung beraksi, seluruh tubuhnya melompat seperti macan tutul. Dia dengan gesit mengubah arah di udara, serangannya sudah dimulai. Kaki kirinya langsung tertutup oleh cahaya merah, turun seperti kapak perang raksasa yang jatuh dari langit saat dia membalik. Dengan retakan yang menusuk telinga, bilah cahaya merah tua seperti kapak tiba-tiba meletus. Lampu merah meninggalkan bayangan karena langsung memotong salah satu jaring laba-laba hitam yang telah dipasang Kaisar Laba-Laba Iblis berwajah manusia, lalu memotongnya langsung. Itu adalah kemampuan tulang roh kaki kiri Tang San, kapak roh jahat Orca, kemampuan serangan target tunggal yang kuat. Man-Face Demon Spider bereaksi sangat cepat. Serangan Tang San terlalu mendadak, tetapi tubuhnya yang berdiameter 3 meter masih dengan cepat melesat, berputar cepat seperti batu kilangan, memperlihatkan perutnya dan menerjang ke arah Tang San. Tang San dengan jelas melihat bahwa, tidak seperti karapas punggung hitamnya, perut laba-laba setan berwajah manusia benar-benar putih. Ini mungkin digambarkan sebagai wajah manusia berkulit putih,
Semua fitur terlihat, hanya terlihat sangat kejam. Terutama matanya yang pucat pasi membuat orang merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Dua sinar cahaya putih langsung melesat dari mata itu, langsung bertemu dengan Orca Evil Spirit Hatchet. Pada saat yang sama mulut manusia menghadapi setan laba-laba mengeluarkan jaring laba-laba hitam besar, dengan panik menyebar di antara itu dan Tang San. Mata putih itu bukanlah mata asli Man-Face Demon Spider, melainkan salah satu kemampuannya. Mata aslinya ada di bawah kepalanya. 6 mata kecil biru tua menampakkan cahaya dingin dan menakutkan. Dengan suara ledakan, cahaya putih dihancurkan oleh kapak roh jahat Orca, dan pada saat yang sama, Kaisar Perak Biru yang tak terhitung jumlahnya sudah tumpah ke depan seperti gelombang bergelombang, bersinggungan dengan jaring laba-laba manusia menghadapi setan laba-laba. Jaring laba-laba setan yang dihadapi manusia benar-benar tangguh, tetapi masih jauh lebih rendah dari Kaisar Perak Biru Tang San yang didorong oleh 9 cincin roh yang kuat. Kaisar Perak Biru secara langsung menunjukkan hasil dari kemampuan roh pertama, Binding. Setiap bilah Blue Silver Emperor menggulung sejumlah besar jaring laba-laba hitam, memaksa membuka jalan dan mengekspos Man-Face Demon Spider yang awalnya berencana menggunakan jaring laba-laba untuk menarik napas ke Tang San. Kemampuan roh ketiga Tang San sekarang juga telah dirilis. The Man-Face Demon Spider Emperor hanya merasakan gelombang energi tiba-tiba di bawahnya. Dengan suara letusan, 16 Kaisar Perak Biru yang solid langsung melesat, dengan cerdik memisahkan 8 kaki laba-laba dan menangkapnya dalam sangkar selebar 3 meter. Itu adalah kemampuan roh Kaisar Perak Biru Tang San yang keempat, Penjara Perak Biru. Gerakan Tang San tidak berhenti setelah menggunakan 3 kemampuan roh ini secara berurutan, sepenuhnya menghubungkan 1 kemampuan tulang roh dan 2 kemampuan cincin roh dalam satu combo. Serangannya tidak berhenti. Di lengan kanannya, cahaya biru keemasan bercampur dengan gelombang energi menyebar dari lingkaran cahaya merah kelima. Lengan kanan Tang San bermandikan warna darah. Pada saat yang sama lengan kirinya mengayun, cahaya keemasan menyelimuti laba-laba setan berwajah manusia. Kemampuan roh tulang lengan kiri kera raksasa Titan kontrol gravitasi dimulai. Man-Face Demon Spider merasakan seluruh tubuhnya menjadi berat tepat saat ia mulai berjuang, dan kekuatan yang dipersiapkannya untuk meletus ditunda oleh satu langkah. Tapi karapas di punggungnya masih dengan cepat terbelah, berubah menjadi 6 bilah raksasa hitam yang berputar dan memotong penjara perak biru yang mengelilinginya. Sementara itu, ia mengangkat 2 kaki laba-laba depannya, menembakkan 2 sinar hitam ke arah Tang San seperti 2 jarum hitam yang langsung mencapai Tang San. Di malam yang gelap, serangan warna ini sangat menakutkan. Dengan kecepatan dan kekuatan menusuk, serta perlindungan warnanya, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan dipukul. Sayangnya, Tang San telah memusatkan semua perhatiannya untuk merasakan perubahan sekecil apapun di sekitarnya sejak awal serangan pertamanya. Dia berputar seolah-olah benar-benar ilusi di udara pada saat yang sama saat dia meluncurkan Gravity Control, sebenarnya lewat di antara 2 sinar hitam. Dia tidak hanya tidak diblokir, tetapi sebaliknya datang lebih dekat ke Spider-Man Face Demon. Baru saja lapisan pertama penjara perak biru sudah tercabik-cabik dengan keras oleh serangan dari belakang karapas Spider-Man Face Demon Spider, tetapi saat itu bersiap untuk melompat di bawah pengekangan tekanan kontrol gravitasi dan mengambil jarak dari Tang San. Sejumlah besar Kaisar Perak Biru tiba-tiba melesat dari tanah seperti tombak, menusuk tubuhnya sepersekian detik sebelum meninggalkan tanah. Kemampuan varian penjara perak biru, dorongan perak biru diluncurkan. Ini adalah kemampuan kelima yang digunakan Tang San. The Blue Silver Trust tentu saja tidak memiliki kekuatan serangan untuk menghancurkan karapas kuat Man-Face Demon Spider, tetapi stun 1 detik yang dipaksakan masih bekerja. Rencana Man-Face Demon Spider untuk melompat segera hancur. Mengganggu kemampuannya membuatnya jatuh ke tanah lagi. Dan sekarang, Tang San juga tiba dalam jarak 10 meter. Di tangan kanan Tang San, meski tidak terlalu besar, tombak yang berkilau dengan garis sihir aneh telah terbentuk. Kemampuan roh kelima, tombak Tuan Perak Biru telah berevolusi. Setelah mencapai level 100.000 tahun, namanya juga telah berubah, menjadi Blue Silver Tyrant Spear. Kemampuan roh serangan target tunggal 100.000 tahun, dan terlebih lagi serangan difokuskan pada satu titik. Meskipun ini adalah kemampuan roh Kaisar Perak Biru Tang San yang kelima, karena menjadi tipe serangan tingkat 100.000 tahun, itu masih yang terkuat dari semua kemampuan roh Tang San dalam hal kekuatan serangan. Seberapa kuat itu ditunjukkan pada bagaimana, bahkan pada kultivasinya saat ini,
Tang San harus mengisi kekuatan rohnya untuk sementara waktu untuk menggunakannya. Blue Silver Tyrant Spear sedikit berbeda dari Blue Silver Overlord Spear. Itu tidak lagi emas, melainkan merah darah bercampur dengan garis tipis sihir emas, terlihat sangat mempesona. Semua energi di sekitar tombak membeku, pada dasarnya tidak bocor keluar. Saat cahaya merah padam dari tangan Tang San juga saat Man-Face Demon Spider tertegun sejenak dari kemampuan varian Blue Silver Prison, Blue Silver Trust. 1 detik pasti sangat singkat, tetapi itu cukup bagi Tang San untuk melepaskan kemampuan roh tingkat 500.000 tahun. Seperti naga yang mengaum dengan jeritan tajam untuk menghancurkan langit, hanya cahaya merah yang menyala dan menghilang dalam jarak 10 meter, cahaya merah yang intens langsung meletus di udara. Tapi yang mengerikan, serangannya hanya terfokus pada 1 titik. Ketika manusia menghadapi setan laba-laba sadar dari penundaan 1 detik, ia segera merasakan kehadiran kematian. Tubuhnya yang besar terguling dengan keras, bahkan menyilangkan 8 kaki laba-laba di depannya. Setelah mencapai 50.000 tahun kultivasi, tidak dapat disangkal bahwa ia memiliki perasaan bahaya yang sangat tajam. Atau mungkin aura Blue Silver Tyrant Spear terlalu berlebihan. Titik di mana 8 kaki laba-laba bertemu hanyalah titik di mana tombak Tyrant perak biru menyerang. Dengan kata lain, saat setitik cahaya merah itu menabrak Man-Face Demon Spider, itu bertabrakan dengan 8 kaki laba-laba yang bersilangan. Boom dengan ledakan yang intens, lingkaran merah menyebar di sekitar laba-laba setan berwajah manusia, jeritan sedih yang membangkitkan malam yang sunyi. Dalam ledakan dahsyat, 8 kaki laba-laba yang sangat tahan lama meledak menjadi pecahan begitu mereka bersilangan. Faktanya, kaki manusia menghadapi laba-laba iblis adalah bagian terkuat dari seluruh tubuhnya, lebih dari 10 kali lebih kuat dari besi yang dimurnikan. Kekuatan pertahanan dari 8 kaki laba-laba yang disilangkan bisa dibayangkan, tetapi melawan serangan titik tunggal Blue Silver Tyrant Spear mereka masih belum cukup untuk sepenuhnya memblokir. Tabrakan seketika itu segera mengubah pertahanannya menjadi tidak ada. Pada saat yang sama tubuh besar manusia menghadapi setan laba-laba di balik, berputar ke belakang dengan tangan membanting ke tanah. Pada saat ini ia merasakan energi tajam yang tak tertandingi meliputi setiap sudut tubuhnya, pada dasarnya membuatnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Bagi makhluk roh, selama tubuh mereka masih tersisa, anggota tubuh yang patah tidak perlu ditakuti. Masih ada kesempatan untuk menumbuhkannya kembali, selama mereka masih hidup. Jadi, saat manusia menghadapi setan laba-laba berputar ke belakang, meskipun wajah di bawah perutnya benar-benar terdistorsi, masih tidak lupa untuk mengeluarkan kabut putih tebal, menyaring di depannya bersamaan dengan terbelahnya karapas belakangnya, buka sekali lagi. Kali ini tidak menggunakannya untuk memotong apapun, melainkan berputar dengan gila-gilaan, sebenarnya bekerja sebentar seperti sayap dan menstabilkannya. Asap putih itu jelas merupakan senjata penyelamat nyawa Man-Face Demon Spider. Bahkan hanya menyemburkannya ke udara, bahkan atmosfer mengeluarkan suara mendesis seolah-olah dari korosi. Pada saat yang sama asap putih dengan sangat cepat menyebar ke sekeliling, apapun yang disentuhnya langsung berubah menjadi genangan cairan putih. Itu sangat beracun, hanya saja, Tang San sekarang berada dalam kondisi yang aneh. Dari awal ketika dia menggunakan Orca Evil Spirit Hatchet, untuk menghubungkan dengan kemampuan binding untuk memecahkan jaring laba-laba, kemudian ke penjara perak biru untuk menjebak manusia menghadapi setan laba-laba, untuk meluncurkan kontrol gravitasi untuk menahannya agar tidak merusak sangkar, dan ketika dorongan perak biru bertarung selama 1 detik untuk menggunakan kekuatan serangan menakutkan tombak perak biru tombak, setiap gerakan terhubung selancar awan dan air. Dalam prosesnya dia menggunakan 2 kemampuan tulang roh dan 4 kemampuan cincin roh, tanpa menunjukkan celah di antaranya. Itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa. Dari awal pertempuran hingga menggunakan tombak Tyrant perak biru untuk mematahkan 8 kaki manusia menghadapi setan laba-laba hanya membutuhkan waktu 10 detik. Ini adalah kekuatan ledakan yang menakutkan. Dari serangan frontal hingga kontrol, lalu kembali ke serangan frontal, inisiatif selalu ada di tangannya. Dia pada dasarnya tidak memberi kesempatan kepada Man-Face Demon Spider Emperor, mengendalikannya menjadi kerugian mutlak. Hanya, pada saat ini, secara berturut-turut menggunakan 6 kemampuan roh telah membuat kekuatan roh internal Tang San sedikit tidak mencukupi. Kecepatan sirkulasi keterampilan surga misterius agak tidak dapat mengimbangi kecepatan dia menggunakan kekuatan roh. Dia setidaknya harus menarik napas dan menyesuaikan kekuatan internal misterius Heaven Skill miliknya untuk dapat menggunakan kemampuan roh lain.
Dan saat ini Tang San dihadapkan dengan asap putih beracun yang dimuntahkan Kaisar Laba-Laba berwajah manusia, dan ia juga dengan cepat menggunakan karapas belakangnya untuk melarikan diri dengan cepat. Jika itu di masa lalu, Tang San pasti akan memilih untuk memecah asap dan kemudian mengejar Kaisar Laba-Laba berwajah manusia dari samping atau atas, sambil memperlambat pernapasannya dan membiarkan kekuatan internalnya keluar. Seperti ini, dia akan memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalahkan Kaisar Laba-Laba berwajah manusia. Tetapi saat ini pikiran Tang San dipenuhi dengan kata, kombinasi, dan pada dasarnya bahkan tidak berpikir untuk melambat. Melihat asap putih yang bergelombang menggelinding ke arahnya, tubuhnya bereaksi hampir secara naluriah. Matanya yang jernih bersinar, pada saat yang sama ketika Blue Silver Tyrant Spear meledakkan Man-Face Demon Spider, dan itu mengeluarkan asap putih, dua garis cahaya biru melesat dari matanya. Itu adalah cahaya Dewa Ungu. Tentu saja itu bukan bentuk terkuat dari Dewa Ungu Suka seperti yang dia gunakan untuk melukai Bibi Dong, tapi hanya kekuatan mental yang terkondensasi menjadi serangan instan. Kekuatannya hanya sepertiga dari bentuk penuh cahaya Dewa Ungu. Tapi sekarang itu sudah banyak. Pada saat yang sama saat dia menembakkan cahaya Dewa Ungu, dia juga menarik napas dalam-dalam, segera menyesuaikan keterampilan surga misterius internalnya. Sementara itu, juga saat cahaya Dewa Ungunya ditembakkan, pakaian di punggungnya langsung terbelah, 8 tombak laba-laba merah darah dengan tenang terentang. Kekuatan hisap panik pada saat yang sama mengalir dari ujung 8 tombak laba-laba, dan area asap putih korosif yang sangat besar itu segera mengembun menjadi 8 aliran, secara paksa ditelan oleh 8 tombak laba-laba. Suara ledakan. The Man-Face Spider Emperor tidak merencanakan pelariannya secara mendetail, tetapi asap beracun yang sangat korosif itu seharusnya cukup untuk memberinya waktu. Sayangnya, hari ini Tang San bertemu. Asap racun dapat memblokir tubuh fisiknya, dapat memblokir Tang San sendiri, tetapi tidak dapat memblokir serangan kekuatan mental. Cahaya biru menembus asap putih, menghantam Man-Face Demon Spider yang baru saja terbang menjauh. Dengan jeritan yang menyedihkan, tubuh manusia menghadapi setan laba-laba langsung terbalik. Cairan putih berbau menyemprot dari mulutnya dan kakinya hancur hampir pada saat yang bersamaan. Itu sekali lagi terluka parah oleh serangan mental cahaya Dewa Ungu, dan yang lebih disayangkan adalah, dengan kekuatan mentalnya yang tidak terlalu mengesankan, serangan cahaya Dewa Ungu langsung membuatnya pingsan untuk beberapa saat. Tubuhnya yang berukuran 3 meter berputar di udara, terlempar ke atas. Tang San tiba-tiba melompat, terbang menuju suatu tempat di udara. Dan saat dia terbang juga merupakan momen dan tempat di mana tubuh manusia menghadapi setan laba-laba disambar oleh cahaya Dewa Ungu dan terbalik. Praktis semuanya direncanakan dengan baik. Dan sekarang Tang San tidak lagi dikelilingi oleh Kaisar Perak Biru seperti sebelumnya. Sebagai gantinya ada Clear Sky Hammer raksasa. Mencengkeram tangkai dengan kedua tangan, Tang San meregangkan punggungnya di udara, membentuk setengah lingkaran seperti bilah kapak raksasa. Melihat Man-Face Demon Spider membumbung tinggi, Clear Sky Hammer yang dipegangnya langsung meletus dengan cahaya hitam yang tak tertandingi. Tepat pada saat ini, 4 cincin roh Clear Sky Hammer bersinar dari bawah ke atas seperti gelombang, puncak agresivitas yang menakutkan seolah-olah Clear Sky Douluo Tang Hao telah turun. Volume total Clear Sky Hammer itu telah tumbuh 30% penuh. Dengan cahaya hitam tirani, itu membombardir tubuh Man-Face Demon Spider pada saat yang sama ketika domain Dead God merah darah langsung meletus. Bang boom, kekuatan ledakan yang mengerikan itu mengingatkan pada guntur di dalam hutan. The Man-Face Spider Emperor dihancurkan secara paksa seperti peluru artileri, karapas, daging, dan cairan putihnya menyembur kemana-mana. Meskipun itu tidak hancur berkeping-keping, sebuah lubang raksasa muncul di perutnya, cairan putih menggelegak keluar. Kekuatan hidupnya 50.000 tahun juga berhenti sepenuhnya dalam sekejap ini. Di udara, Tang San masih belum mengakhiri serangannya di sini. Serangan dengan Clear Sky Hammer selesai, dia berputar di udara menggunakan kekuatan rebound, tangan kiri dan kanannya berkedip secara bergantian, lalu dia melayang ke tanah. Jelas, jika serangan barusan tidak dapat menyelesaikan Man-Face Spider Emperor, yang menunggunya adalah Titan Firmament Breaker tangan kiri Tang San dan Sky Blue Fading Thunder celap di tangan kanan. Kedua kemampuan tulang roh yang hebat ini menyimpan kekuatan roh dan memiliki kekuatan yang menakjubkan. Menambahkan mereka, Tang San bisa menyelesaikan combo 11 hit dari semua jenis kemampuan. Jangankan Kaisar Laba-Laba yang dihadapi manusia ini,
Bahkan Dark Devil God Tiger dari sebelumnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan jika dia menerima serangan penuh ini. Dengan kaki kokoh di tanah, Tang San tidak terburu-buru untuk memeriksa mayat Man-Face Spider Emperor, malah tenggelam ke dalam bayangan. Combo mulus barusan telah direncanakan dengan cermat di awal, tetapi pada akhirnya itu adalah aliran kesadaran, praktis sifat kedua. Perasaan seperti itu sangat luar biasa. Man-Face Spider Emperor yang berusia 50.000 tahun tidak dapat mengelola satu serangan efektif pun sebelum menemui ajalnya di tangannya. Membunuh musuh dengan combo ini bahkan lebih mengasyikkan daripada membunuh instan. Setiap kali keterampilan lain mengikuti, Tang San memiliki semacam perasaan riang yang ceria, seolah-olah setiap bagian tubuhnya adalah bagian dari pertempuran. Kekuatan yang kuat, menekan musuh sehingga tidak bisa membalas, dan di saat yang sama juga menyenangkan. Tentu saja, ini tidak berarti Tang San telah berhasil melatih kemampuan combo ini. Bagaimanapun, dia sangat akrab dengan laba-laba setan berwajah manusia, dan pada akhirnya 8 tombak laba-laba membalas asap racun laba-laba setan berwajah manusia. Jika dia menghadapi musuh yang lebih kuat, apakah dia bisa menggabungkannya dengan sempurna masih merupakan kuantitas yang tidak diketahui. Tetapi tidak peduli apa, Tang San mengerti bahwa dia telah menemukan jalan yang jelas. Tetapi dasar dari melanjutkan jalan ini adalah membiasakan diri dengan setiap kemampuan yang dia miliki. Hanya dengan cara ini dia bisa dengan lancar merangkai serangan dan menggunakannya dalam pertempuran. Panas konstan dari belakangnya membangunkan Tang San. Dia menemukan bahwa 8 tombak laba-laba di punggungnya semuanya telah menusuk ke tanah, menyerap cairan putih yang mengalir dari kaisar laba-laba berwajah manusia. Penyerapan serakah itu sepertinya telah menemukan tonik yang hebat, dan wajahnya menunjukkan senyuman. Tang San tahu bahwa kesempatan lain untuk 8 tombak laba-laba untuk berevolusi telah datang. Setiap bagian dari Man-Face Spider Emperor ini dapat digunakan. Sedikit mencondongkan tubuh ke depan, menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menopang tubuhnya, tangan kanannya menggunakan naga penangkap derek pengendali yang kuat untuk menarik seagot trident dari sisi lain. 8 tombak laba-laba semuanya menusuk ke tubuh mayat laba-laba setan berwajah manusia, dan mulai menyedot cairannya dengan rakus. Meskipun kaisar laba-laba berwajah manusia ini sedikit lebih kecil dari laba-laba setan berwajah manusia yang pernah dilihat Tang San sebelumnya, berapa banyak dari benda seperti darah ini yang bisa terkandung dalam tubuh 3 meternya. Tapi 8 tombak laba-laba di punggungnya benar-benar terus menelan tanpa sedikit pun kesopanan, membuat tubuh raksasa kaisar laba-laba berwajah manusia perlahan-lahan mengering. Sepertinya tidak ingin menyerah sebelum tidak ada yang tersisa. Untungnya, kecepatan isapnya sangat cepat, dan Tang San tidak perlu khawatir tidak punya waktu untuk menyerap cincin roh sesudahnya. Seiring dengan 8 tombak laba-laba menelan, Tang San hanya merasakan punggungnya semakin panas dan semakin panas. Terutama 8 tulang rusuk 8 tombak laba-laba diserang untuk terus-menerus memberi perasaan seolah-olah dipenuhi dengan kekuatan. Tang San menemukan bahwa, apakah tulang atau otot, seluruh punggungnya seperti pelat baja panas merah yang menyatu, perasaan yang sangat jelas. Apalagi, perasaan kuat itu seperti punggungnya telah menumbuhkan perisai. 8 tombak laba-laba terus bergerak secara ritmis, perlahan-lahan menumpahkan warna merah darah itu, digantikan oleh warna putih yang sama dengan cairan itu. Dari sudut pandang Tang San, putih jelas tidak mempesona seperti perasaan merah darah yang mengintimidasi. Hanya saja dia sepertinya tidak punya pilihan. Arah evolusi 8 laba-laba tombak bukanlah sesuatu yang bisa dia pengaruhi. Secara bertahap, Tang San menemukan bahwa perasaan kekuatan dari punggungnya semakin kaya, energi panas mendidih yang tak terlukiskan nyaman di pembuluh darah dan organnya. Pada dasarnya semua saluran energinya, tulang dan darahnya sudah diwarnai dengan warna emas samar, membuat tubuhnya agak meninggalkan jangkauan kemanusiaan. Saat ini, setelah perasaan panas yang menyengat di punggungnya mencapai tingkat tertentu, Tang San menemukan bahwa perasaan bengkak yang dia miliki saat menyerap cincin roh dengan Xiao Wu sebelumnya muncul lagi, tetapi sekarang hanya di punggungnya. Cahaya seagot menyala tanpa ragu sedikit pun, cahaya biru es diam-diam mengalir di punggungnya seperti pelumas paling lembab. Panas terik tidak pernah hilang, tapi rasa bengkak itu perlahan menghilang. Pada saat yang sama Tang San juga menemukan melalui pemeriksaan mental bahwa tulang, otot, dan saluran energi di punggungnya berkembang menuju warna emas yang lebih gelap dari tempat lain, sebenarnya sudah mirip dengan warna seagot trident. Ada apa?
Mungkinkah punggungnya benar-benar mendahului seluruh tubuhnya dan melangkah ke alam ketuhanan? Tapi, dia masih belum mulai menerima warisan Seagot. Sebenarnya, Tang San sendiri tidak tahu bahwa warisannya sudah dimulai saat dia mendapatkan kain kafan laut luas, juga hati Seagot. Kafan kosmik laut luas telah memasuki tubuhnya dan selalu menggunakan kekuatan Seagot untuk mengubah tubuhnya tanpa disadari. Jika tidak mungkin mengalami perasaan bengkak setelah menahan begitu banyak cincin roh dan tulang roh. Tetapi satu penggunaan cahaya Seagot menghilangkan batas-batas tubuh manusia, memasuki tingkat yang terpisah dari manusia. Semua ini sebenarnya adalah warisan Seagot yang secara bertahap mengubahnya. Seiring dengan Tang San yang semakin kuat dan kuat, hati Seagot ditambah cahaya Seagot secara alami semakin meningkatkan tubuhnya. Tulang roh pertama yang diperoleh Tang San adalah 8 tombak laba-laba. Tulang itu bersamanya paling lama dan tulang roh yang berkembang ini telah berubah secara praktis setiap kali Tang San tumbuh lebih kuat dan setiap kali Tang San memperoleh manfaat. Ini juga mengapa itu bisa berkembang berkali-kali. Ketika Tang San merasakan semua tulang rohnya menjadi panas sebelumnya, sebenarnya itu adalah kekuatan Seagot yang mengubah tulang rohnya. Tetapi tulang roh lainnya semuanya memiliki kultivasi tetap, dan meningkatkannya agak sulit, sementara 8 tombak laba-laba tidak memiliki masalah itu. Itu bisa berkembang dengan sendirinya, dan juga tulang roh pertama Tang San. Karena itu, pasti mendapat keuntungan terbesar saat diubah. Pada saat ini, sekali lagi menelan esensi Man-Face Spider Emperor, perubahan kuantitatif akhirnya menyebabkan perubahan kualitatif. Evolusi yang seharusnya tidak terjadi, muncul. Baik sekarang, di antara 6 tulang roh Tang San, 8 tombak laba-laba juga yang pertama melangkah ke tingkat dewa. Dalam beberapa hal, itu seperti salah satu dari 6 tulang roh pakaian malaikat. Perasaan kaku di punggungnya berangsur-angsur menghilang. Tang San menemukan bahwa, selain kekuatannya, otot punggungnya tampaknya menjadi lebih fleksibel. Dalam pikirannya, tempat itu sudah benar-benar keemasan, menyebar dari sana ke seluruh punggungnya. 8 tombak laba-laba juga mulai perlahan berubah keemasan dari akarnya. 8 tombak laba-laba juga telah berubah menjadi emas sebelumnya, tetapi pada saat itu mereka benar-benar bukan emas di bagian dalam, melainkan warna emas kaisar perak biru. Setelah menggunakan kemampuannya, warnanya kembali menjadi merah dengan sendirinya. Tapi kali ini berbeda. 8 tombak laba-laba telah benar-benar berubah menjadi emas, dan terlebih lagi, melalui seluruh proses, Seagot trident di dahi Tang San berkilau. Kali ini benar-benar melangkah ke tingkat dewa. Paling-paling itu tidak memiliki merek Seagot. Seluruh punggungnya tampak tertutup oleh lembaran besar pelat baja, tapi anehnya itu tidak mempengaruhi gerakannya sedikitpun. 8 tombak laba-laba terjulur, panjangnya masih 3 meter, tapi pola indah yang sangat menyilaukan muncul di tombaknya. Pola dekoratif ini tampak ramping, setiap 3 garis bergabung menjadi satu, seperti 3 bilah Seagot trident. Dengan pemikiran dari Tang San, 8 tombak laba-laba bergerak secara otomatis. Cahaya keemasan berkedip dan garis cahaya keemasan keluar dari 8 tombak laba-laba, jatuh di pohon besar tidak jauh dari situ. Garis emas ini tidak terpisah dari 8 tombak laba-laba, dan tidak hanya mudah menembus pohon, Tang San segera merasakan energi lemah mengalir ke tubuhnya melalui 8 tombak laba-laba. Tapi pohon besar itu juga langsung layu, berubah menjadi debu yang terbawa angin dalam sekejap, menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana sejak awal. Apakah ini masih kemampuan menguras Eight Spider Lens? Tang San tampak tercengang melihat pola dekoratif itu. 8 tombak laba-laba yang tampaknya menyilaukan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ketika 8 tombak laba-laba digunakan dengan Blue Silver Domain, itu juga bisa meluncurkan benang emas yang membantu Tang San menelan kekuatan roh musuh di dalam domain tersebut. Tapi sekarang itu menjadi lebih langsung, bahkan lebih kuat. Pada dasarnya tidak diperlukan domain. Selain mengeringkan, benang emas yang ditembakkan Eight Spider Lens memiliki kemampuan serangan titik tajam, tidak hanya sangat tahan lama, tetapi juga kemampuan menguras. Jika ini menusuk musuh, jelas bagaimana mereka akan berakhir. Tentu saja, 8 tombak laba-laba tidak hanya tumbuh dalam hal ini. Tang San samar-samar menemukan bahwa, di antara 8 tombak laba-laba, masing-masing tampaknya mengandung jenis energi khusus. Energi ini tampaknya disegel dan belum dapat digunakan, tetapi energi mereka mengejutkan Tang San. Dia hanya bisa memastikan bahwa energi yang tersegel dalam 8 tombak laba-laba terkait dengan hati Seagotnya,
tetapi apa yang telah dilakukan hati Sagot pada 8 tombak laba-laba berada di luar pemahaman Tang San saat ini. Terlepas dari itu, Tang San hanya merasakan kejutan yang menyenangkan. Evolusi Super 8 Spider Lens membuat kekuatannya naik ke level lain. Bahkan kekuatan rohnya sekali lagi menerobos seiring dengan lompatan 8 laba-laba tombak dalam evolusi, sebenarnya secara langsung menembus peringkat 94 ke peringkat 95 tingkat. Chapter 292, 90.000 tahun, 315 Ton An Emperor Brothers. TL oleh Bagelson, Tang San dengan lembut membelai 8 tombak laba-laba yang masih agak panas, berpikir, tampaknya hutan besar bintang Do benar-benar tanah peluang saya, dan saat itu bersama Xiao Wu hanyalah kecelakaan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, cincin roh satu binatang roh ditambah darah binatang roh lainnya telah meningkatkan kekuatan rohnya dengan 2 peringkat. Faktanya, saat ini dia adalah judul Douluo. Judul biasa Douluo mungkin tidak berhasil meningkatkan kekuatan roh mereka dari peringkat 93 menjadi 95 dalam 1 dekade, tetapi dia menyelesaikannya secepat ini. Semua ini terasa agak tak terbayangkan. Tapi itu benar-benar terjadi. Tang San tentu saja memahami bahwa, meskipun ini terkait erat dengan usahanya, itu juga merupakan efek dari kekuatan ilahi Sagot yang bersembunyi di dalam dirinya dan terus-menerus menyatu dengannya. Jika tidak peduli berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk berkultivasi, tidak mungkin membuat kemajuan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Tanpa sadar menunjukkan senyuman, 8 tombak laba-laba dengan lembut mendorong Tang San ke samping. Dia langsung duduk bersila, melihat mayat kaisar laba-laba berwajah manusia yang sudah benar-benar keriput. Dia berpikir dalam hati bahwa ini adalah hukum dari yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Jika dia kalah, dia mungkin akan lebih sengsara dan dimakan saat itu juga. Menutup matanya, fokus, skill surga misterius beredar, dan Clear Sky Hammer hitam muncul kembali di telapak tangan Tang San. Sagot trident tergeletak di tanah di sampingnya. Diinduksi oleh cahaya hitam itu, mayat Man-Face Spider Emperor juga menghasilkan sinar cahaya hitam yang terkondensasi di udara, terbang menuju Clear Sky Hammer milik Tang San. Melihat cincin roh itu terbang ke arahnya, Tang San teringat rasa sakit saat pertama kali dia melampaui levelnya untuk menyerap cincin roh laba-laba iblis wajah manusia. Tapi sekarang cincin roh 50.000 tahun ini tidak cukup untuk dilihatnya. Cahaya hitam memasuki tubuhnya, dan perasaan dingin kejam Man-Face Spider Emperor praktis ditelan sekaligus oleh skill surga misterius, seperti memasuki sungai besar. Kekuatan roh yang sangat besar pada dasarnya tidak memberinya kesempatan untuk menyebabkan kerusakan apapun, secara langsung menekan energinya. Dan Kaisar Laba-Laba berwajah manusia ini telah kalah dalam kekuatan mutlak. Bahkan jika tidak mau, tidak ada cara untuk berjuang menghadapi kekuatan Tang San yang menjulang tinggi seperti gunung. Itu mulai diserap. Dibandingkan dengan ketika dia menyerap cincin roh Dark Devil God Tiger, ini jauh lebih mudah. Tang San baru saja menggunakan 1/4 jam untuk menambahkannya sepenuhnya sebagai cincin roh kelima Clear Sky Hammer-nya. Menambahkan semua cincin rohnya bersama, dia sudah memiliki 14. Dia masih membutuhkan 3 cincin roh di hutan besar Stardow, maka tujuannya akan selesai. Berdiri kembali, saat Tang San mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, warna langit sudah cerah, cahaya fajar mulai muncul di cakrawala. Hari baru telah tiba. Setelah memancing makanan dari 24 Monolith Bridges untuk makanan ringan, dia berangkat lagi. Kekuatan roh yang dihabiskannya telah pulih sepenuhnya saat dia menyerap cincin roh. Apalagi, dia sekarang telah tumbuh lebih kuat. Bahkan ketika 8 tombak laba-laba disingkirkan, perasaan kokoh seperti perisai di punggungnya masih ada. Itu memberinya semacam perasaan yang sangat kuat. Tang San samar-samar merasakan bahwa, bahkan jika dia bertemu dengan Dark Devil God Tiger lagi dan dibawa ke ruang aneh itu, 8 tombak laba-laba bahkan bisa mengabaikan batas-batas ruang itu dan ikut bersamanya ke dalam. Hanya saja, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan lain untuk itu. Mengingat ketenangan dan kekuatan Dark Devil God Tiger, Tang San masih merasakan ketakutan yang tersisa. Ketika dia memasuki hutan besar Stardow, pernahkah dia membayangkan dia akan menghadapi situasi hidup atau mati seperti itu? Sebelum kembali, dia bahkan percaya bahwa bahkan jika dia bertemu kekuatan seperti Daming dan Erming, dia masih akan memiliki kekuatan bertarung yang lebih dari cukup. Bahkan jika dia tidak menang, dia setidaknya bisa pergi dengan selamat. Tapi sekarang dia mengerti bahwa dia tidak bisa meremehkan lawan manapun,
dia juga tidak bisa memberi musuh kesempatan. Ada terlalu banyak kemampuan kuat yang tidak dia ketahui, dan kalau-kalau dia melakukan kesalahan dan meninggal, apa yang akan dilakukan orang tuanya? Apa yang akan dilakukan Xiao Wu? Blue Silver Domain menyebar sekali lagi. Tang San menemukan bahwa dia sudah sangat dekat dengan pusat hutan besar Stardow. Tepat ketika kekuatan mentalnya secara bertahap mendekati danau kecil di jantung hutan, tiba-tiba, Tang San menemukan 3 kehadiran yang kuat sekaligus. 3 target sekaligus. Tang San melihat dengan curiga ke arah pusat hutan. Pada saat yang sama Blue Silver Domain juga diperketat, hanya memindai ke arah itu. Seiring dengan pencariannya yang cermat, Tang San secara bertahap mengungkapkan ekspresi marah, tinjunya juga secara bertahap mengencang. Dia bergumam marah pada dirinya sendiri. Kura-kura mencuri sarang burung murai. Dengan kepergian Daming dan Erming, bahkan tempat mereka telah diserang. Petik 2. Kali ini Tang San berencana untuk memberikan penghormatan kepada Daming dan Erming. Meskipun 2 mayat dewa besar tidak ada di sana, bagaimanapun juga ini adalah tempat mereka tinggal selama 100.000 tahun. Datang ke hutan besar Stardow, bagaimana mungkin dia tidak pergi ke sana? Sebelum menuju ke sini, Xiao Wu juga berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia harus pergi melihat danau kecil yang jernih. Biasanya tidak akan ada makhluk roh yang memiliki nyali untuk pergi ke sana, tetapi jika ada, dia harus mengusir mereka. Xiao Wu tidak pernah ingin percaya bahwa Daming dan Erming telah meninggal, dan tempat tinggal mereka dulu harus dilestarikan untuk mereka. Tang San mengerti bahwa Xiao Wu sedang menunggu hari di mana Daming dan Erming juga dapat secara ajaib bangkit kembali seperti dia, dan kembali ke dunia kehidupan. Bahkan jika ini praktis tidak mungkin, itu masih harapan Xiao Wu. Baik untuk Daming dan Erming, atau untuk Xiao Wu, Tang San tidak akan pernah membiarkan makhluk roh menghujat tempat tinggal 2 binatang roh besar itu. Melompat, kecepatan terbangnya langsung meningkat, Tang San langsung meningkatkan kecepatan terbangnya hingga ekstrim, menyebarkan Blue Silver Domain-nya sepenuhnya. Dia terbang langsung ke tengah hutan besar Stardow tanpa menyembunyikan kehadirannya. Setelah 1 jam, siluet Tang San tiba di bagian terdalam dari hutan besar Stardow seperti gumpalan asap, melesat ke tengah hutan seperti meteor mengejar bulan. Ketiga makhluk roh itu telah menemukannya, tetapi ketiga orang ini seperti dewa iblis kegelapan yang Tang San temui sebelumnya, dan tidak berniat melarikan diri. Terlebih lagi, mereka malah berkumpul dan menunggu Tang San tiba. Dengan wus, pasir Tang jatuh dari langit. Di depannya ada danau kecil yang jernih. Lingkungan di sini masih sangat asri. Lapisan kabut tipis beriak di atas permukaan danau. Sekarang hari sudah pagi, dan udaranya segar dan jernih, dan tingkat kelembapan di sini memberikan perasaan yang menyegarkan. Tapi Tang San tidak keberatan untuk menghargai pemandangan, tatapannya langsung tertuju pada target di sini. Itu adalah 3 makhluk roh yang persis sama, hanya dengan dingin merangkak di sisi danau sambil menatapnya. Meskipun dia agak memeriksanya dengan Blue Silver Domain sebelumnya, Tang San masih tidak bisa menahan sedikit keterkejutan ketika dia melihat mereka. Kali ini dia tidak menemukan makhluk roh seeksotis harimau iblis kegelapan, melainkan 3 makhluk roh yang dengan mudah ditemukan di hutan binatang roh manapun. 15 ton semut. 3 semut 15 ton berukuran sama, sekitar 3 meter. Hanya dalam hal ukuran, bahkan menambahkan mereka bersama-sama mereka akan jauh dari Dark Devil God Tiger. Bahkan sedemikian rupa sehingga mereka tidak sama dengan raksasa berkaki 850.000 tahun Man-Face Spider Emperor. Masing-masing dari tubuh 3 meter sepanjang 3 meter 15 ton ditutupi dengan karapas emas kusam, dengan 6 kaki tersegmentasi yang kokoh dan kuat. Sekarang mereka sudah berdiri menghadap Tang San. Di kepala mereka ada 6 mata, 2 besar dan 4 kecil, yang mengeluarkan cahaya hijau tua. Ini semua adalah karakteristik semut 15 ton. Tang San telah melihat banyak makhluk roh seperti ini sebelumnya, dan juga mendengar Grandmaster mendiskusikan makhluk roh universal seperti itu secara mendetail sebelumnya. Tapi, dia belum pernah melihat semut 15 ton sebesar itu. Menurut laporan Grandmaster, semut 15 ton adalah sejenis makhluk roh dengan vitalitas yang sangat kuat. Kemampuan pertahanan mereka luar biasa, mampu menahan serangan. Selain itu, kekuatan mereka sangat luar biasa, jauh tidak proporsional dengan ukuran mereka. Ini semua adalah properti semut 15 ton. Sebagai sejenis makhluk roh, mereka tidak memiliki kemampuan roh sendiri. Di hutan binatang roh manapun,
mereka sering berakhir sebagai makanan untuk binatang roh lainnya. Meski pertahanan mereka cukup bagus, pada akhirnya ada batasannya. Ketika mereka juga kekurangan skill menyerang, sulit bagi mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tentu saja, ada juga banyak makhluk roh yang meremehkan semut 15 ton di bawah mereka. Lagi pula, mematahkan pertahanan mereka untuk memakannya benar-benar melelahkan. Hanya karena vitalitas mereka yang kuat, makhluk roh ini akan ada dalam jumlah besar di hutan binatang roh manapun. Ketika Grandmaster menggambarkan semut 15 ton ke Tang San sebelumnya, Tang San masih bercanda bahwa atribut seperti itu agak mirip dengan rumput perak biru miliknya. Jumlahnya besar, tidak cukup kuat, sama seperti makhluk roh sampah. Tapi, ketiga semut 15 ton ini tidak membuat Tang San merasa sampah. Tempat-tempat yang dicatat Tang San sebelumnya adalah semua area di mana mereka mirip dengan semut 15 ton biasa. Perbedaan itulah yang membuat Tang San memperhatikan. Secara umum, 10 tahun budidaya semut 15 ton akan memiliki panjang sekitar 10 cm, hanya dengan sepasang gigi yang dapat mematahkan benda padat. Budidaya 100 tahun semut 15 ton tidak akan lebih dari 20 cm. Akhirnya pada kultivasi 1000 tahun, mereka memiliki kesempatan untuk menumbuhkan satu Qi. Semut 15 ton seperti itu sudah sangat langka, karena mereka tidak memiliki teknik penyelamatan hidup yang kuat, dan bahkan sering berakhir dengan saling membunuh. Bagaimanapun, Tang San telah memasuki banyak hutan binatang roh, hutan besar bintang Dou ini khususnya, dan setiap kali dia telah melihat banyak semut 15 ton, tetapi tidak pernah ada yang bisa menarik perhatiannya, atau yang bisa tumbuh melewati satu Qi. Menurut perkiraan Grandmaster, jika semut 15 ton dibudidayakan selama 10.000 tahun terakhir, mereka mungkin tumbuh menjadi sekitar 2 Qi. Pada 30.000 tahun mereka mungkin mencapai 1 meter. Dalam penelitiannya, Grandmaster telah mempelajari makhluk roh dengan kekuatan besar tetapi kurang memiliki kemampuan lain seperti ini. Di antara 15 ton semut yang dia tahu, yang terbesar hanya sekitar 1 meter, dengan budidaya 30.000 tahun terakhir. Ini juga sumber perkiraannya. Selain itu, karena kekuatan karakteristiknya, semut 15 ton 30.000 tahun itu telah menjadi cincin roh ke-8 kepala klan kekuatan Titan. Grandmaster pernah secara tidak sengaja mengetahui hal itu darinya. Menurut pengakuan Titan, dia telah membunuh Raja Semut 15 ton, dan cincin roh ini telah meningkatkan kekuatannya secara substansial. Pada budidaya 30.000 tahun mereka bisa mencapai 1 meter, tetapi menghadapi Tang San sekarang 3 semut 15 ton semuanya 3 meter terakhir. Tang San bisa yakin bahwa ketiganya berada di level Raja Semut 15 ton, tidak, seharusnya Kaisar Semut 15 ton. Kultivasi mereka mungkin telah mencapai 90.000 tahun, tidak jauh dari menembus batas akhir dan memasuki tingkat 100.000 tahun. Jika sangat sulit bagi Dark Devil God Tiger menjadi dewasa karena terlalu berbahaya, dan akan dengan mudah dikeroyok oleh makhluk roh lainnya, maka kesulitan 15 ton semut dalam tumbuh adalah karena mereka terlalu lemah. Tang San mengerti bahwa untuk semut 15 ton untuk berkultivasi ke tingkat ini, itu benar-benar akan lebih sulit daripada untuk seekor harimau iblis ke-8 untuk berkultivasi hingga 90.000 tahun. Bagaimanapun, setelah berkultivasi ke tingkat tertentu, Dark Devil God Tiger memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi semut 15 ton tidak. Mengapa dia bertemu dengan 3 makhluk roh aneh di sini? Sebelumnya Blue Silver Domain-nya tidak dapat secara akurat menyelidiki budidaya mereka, hanya saja itu harus lebih dari 50.000 tahun. Pada saat yang sama ketika Tang San tidak peduli menghadapi 3 makhluk roh 90.000 tahun, dia masih terkejut dengan tipe mereka. Selain itu, ketiga Kaisar Semut 15 ton ini semuanya adalah varian. Masing-masing memiliki sepasang sayap transparan besar di punggung mereka, jelas mampu terbang. Ada juga 2 gigi seperti pedang yang menonjol, dan pada saat yang sama 2 kaki depan yang kokoh, sedikit seperti cakar kalajengking raksasa, tapi tidak seluruhnya, bahkan lebih seperti 3 jarum yang diikat menjadi satu. Mengayunkannya ke kiri dan kanan, selain warna emas kusam, mereka juga memiliki lapisan hijau tertentu. Siapa yang mengizinkan Anda untuk menyerang tempat Sky Blue Bull Python dan Titan Giant AP? Tang San memegang seagot trident saat dia bertanya. Tidak peduli seberapa rendah level semut 15 ton, sekali pada level Kaisar Semut, kecerdasan mereka juga akan naik level. Tang San menebak dengan benar.
Ketiga kaisar semut 15 ton ini tidak memiliki waktu yang mudah untuk berkultivasi ke tahap mereka saat ini. Mereka awalnya 3 bersaudara. Mereka semua adalah prajurit yang kuat dari koloni semut 15 ton. Ketika melawan koloni semut 15 ton lainnya pada satu waktu, ketiga bersaudara itu telah melakukannya dengan sangat baik dan menerima bantuan dari Ratu Semut, menjadi prajurit Jenderal Semut. Setelah itu mereka berperang di semua sisi, berselang-seling melintasi hutan besar Stardow, bertahan dari bahaya mematikan yang tak terhitung, secara bertahap tumbuh. Saat kekuatan mereka bertambah, Ratu Semut berangsur-angsur menjadi ketakutan, dan memutuskan untuk melenyapkan mereka. Ini juga merupakan alasan penting mengapa semut 15 ton begitu sulit tumbuh kuat. Di koloni, Ratu Semut memerintah semua orang di sekitarnya dan juga bertugas menjalankan garis leluhur. Tetapi Ratu Semut sendiri tidak memiliki kekuatan bertarung, dan hanya bisa menghasilkan keturunan. Jika semut prajurit yang tidak bisa dia kendalikan muncul, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah. Akibatnya, Ratu Semut tidak pernah membiarkan prajurit semut menjadi kuat. Jika budidaya semut prajurit mencapai 1000 tahun, Ratu Semut akan segera mengirim semut prajurit lain untuk menyerang dan memusnahkannya. Tapi, ketiga prajurit semut bersaudara ini beruntung. Karena kepahlawanan mereka dalam pertempuran dan kekuatan yang besar, mereka didukung oleh prajurit semut, dan ketika Ratu Semut memerintahkan penyerangan, prajurit semut lainnya memberitahu mereka sebelumnya, dan ketiga bersaudara itu melarikan diri. Mereka awalnya setia dan mengabdi pada Ratu Semut, jadi ketika benar-benar diperlakukan seperti ini dan dengan tingkat kecerdasan tertentu setelah berkultivasi hingga 1000 tahun, mereka secara alami menjadi marah. Karena itu mereka tidak lari jauh. Memanfaatkan keakraban mereka dengan koloni, mereka memanfaatkan pertempuran antara koloni mereka dan kelompok semut 15 ton lainnya untuk diam-diam menyelinap ke sarang Ratu Semut, membunuhnya. Ketiga bersaudara itu bahkan memakan jenazah Ratu, lalu kabur tanpa jejak. Begitu mereka telah melarikan diri dari wilayah koloni aslinya, mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa tubuh mereka telah mengalami peluang besar. Kekuatan mereka juga tumbuh lebih besar. Mengkonsumsi mayat Ratu Semut secara substansial meningkatkan kultivasi mereka. Penemuan ini segera memberi rencana kepada ketiga prajurit semut bersaudara itu. Sejak saat itu, mereka mencari kemana-mana untuk sarang semut 15 ton lainnya, mencari kesempatan untuk menyelinap ke dalam dan membunuh serta memakan ratu, menggunakan nutrisi Ratu Semut untuk menyehatkan tubuh mereka dan dengan cepat menjadi dewasa. Pada awalnya mereka sering berada dalam bahaya, beberapa kali hampir mati karena serangan balasan dari semut prajurit. Tetapi ketika kekuatan mereka meningkat, dan dengan variasi pertama setelah menembus 10.000 tahun kultivasi, mereka tiba-tiba menjadi lebih tidak bermoral. Kadang-kadang mereka akan langsung membobol sarang semut dan membunuh ratu. Secara bertahap, ketiga bersaudara ini menjadi musuh publik dari semua semut 15 ton di seluruh hutan besar Stardow. Tapi saat mereka tumbuh lebih kuat, dan lebih keras, apa yang bisa dilakukan semut 15 ton biasa melawan mereka? Mereka hanya bisa menyembunyikan ratu mereka lebih dalam. Saat kekuatan mereka tumbuh, tiga bersaudara kaisar semut 15 ton menjadi semakin ambisius. Mereka melihat bahwa danau kecil ini bukan hanya pusat dari hutan besar Stardow, tetapi pada saat yang sama juga tempat energi alam paling melimpah dan paling cocok untuk dibudidayakan oleh makhluk roh. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, dan menginginkan tempat ini. Sayangnya, mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri, dan dalam sebuah penyergapan, mereka menghadapi serangan balik serentak dari Titan Giant Ape dan Sky Blue Bull Python, yang mengalahkan ketiga bersaudara itu dalam retret yang menyedihkan. Mengandalkan pertahanan yang kuat dan kemampuan terbang, mereka melarikan diri untuk hidup di hari lain, tetapi mereka juga diusir sepenuhnya dari hutan besar Stardow, dan tidak lagi berani menginjakan kaki di dalam. Sama seperti Dark Devil God Tiger, setelah Daming dan Erming mengorbankan diri mereka untuk Tang San, mereka tidak pernah berani memasuki hutan besar Stardow, namun benci untuk meninggalkan harta geomantik ini untuk mereka. Merasakan bahwa kehadiran dua raja hutan menghilang diam-diam, hanya saja mereka sedikit lebih berani daripada macan iblis-iblis, dan langsung tiba di tempat budidaya Daming dan Erming. Menemukan bahwa benar-benar tidak ada jejak dari dua dewa besar, dan percaya tidak ada musuh lain yang bisa menyamai mereka di hutan, mereka bahkan menamai diri mereka sendiri sebagai Raja Hutan Baru. Ini juga mengapa mereka tidak berniat pergi ketika mereka merasakan kehadiran Tang San. Mereka percaya diri,
dan pada saat yang sama juga ingin mempertahankan posisi mereka yang baru saja mapan sebagai Raja Hutan. Sebelum Tang San tiba, ketiga Kaisar Semut 15 ton ini mengandalkan metode khusus untuk mengirim pesanan ke semua koloni semut 15 ton di hutan besar Stardow, memerintahkan mereka untuk mengirimkan 30 ratu semut sebagai makanan setiap hari, atau mereka akan membasmi koloni. Meskipun koloni semut 15 ton sangat marah, mereka tidak punya jalan keluar, dan hanya bisa mendengarkan perintah mereka. Sayangnya, hari ini mereka bertemu dengan Tang San. Bagaimana mungkin Tang San membiarkan mereka terus menempati tempat tinggal Daming dan Erming? Perlahan mengangkat seagot trident secara horizontal, tatapan Tang San menjadi sedingin es. Menghadapi pertanyaan Tang San, tiga Kaisar Semut 15 ton hanya menggelengkan kepala, yang di kiri dan kanan bergerak ke samping, 3,5 mengelilingi Tang San, secara bertahap menekan. Warna emas kusam mereka juga berangsur-angsur tumbuh lebih kuat, tetapi energi mereka tetap sepenuhnya tersimpan, tanpa niat untuk mengungkapkannya keluar. Jadi bagaimana jika ada 3? Cahaya biru keemasan menyala, dan Kaisar Perak Biru dilepaskan. Baru saja memahami keajaiban kombinasi, Tang San tidak akan mundur sedikit pun bahkan melawan musuh budidaya 30.000 tahun. Dia ingin melihat sejauh mana kekuatannya bisa mencapai. Bus, sayap di punggung Kaisar Semut 15 ton mengepak, perlahan terbang ke atas. Ketiga bersaudara ini sudah membuktikan diri bertahan sekian lama, gerakan mereka serempak-serempak, layaknya bayangan cermin. Apakah kecepatan kepakan sayap mereka atau seberapa jauh mereka berdiri di atas tanah, semuanya sepakat. Cahaya biru langsung menyebar. Karena menghadapi 3 lawan, Tang San tentu saja tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang. Blue Silver Domain langsung menyebar, dan setelah mencapai tingkat Boundless Nature, semua yang berada dalam jangkauan domain berubah menjadi biru keemasan. Siluet pepohonan menjulang berlapis-lapis, dan Kaisar Perak Biru Tang San semakin tembus cahaya di bawah pengaruh domain. 3 Kaisar 15 ton secara bersamaan merasakan tekanan yang sangat besar menekan mereka dari segala arah, dengan kasar menekan mereka dan membatasi kekuatan mereka. Hanya, 3 Kaisar Semut 15 ton ini tidak panik, masih melayang di sana seolah diam-diam menunggu sesuatu. Tang San tidak mau menunggu. Kaisar Perak Biru tumbuh dengan liar darinya, seperti ular hidup yang tak terhitung jumlahnya, berkerumun di sekitar 3 Kaisar Semut, memulai serangan menyelidik. Kaisar Semut 15 ton tidak melihat Tang San, tetapi Tang San masih bisa melihat mereka, dan sepersekian detik Kaisar Perak Biru menjerat mereka, Tang San tiba-tiba melihat keenam mata mereka berkedip dengan cahaya aneh. Rasanya seperti kegembiraan mendadak, dan juga seperti mereka melihat apa yang mereka tunggu-tunggu. Jantung berkedut, pikir Tang San, jangan bilang mereka menungguku menyerang. Kaisar Perak Birunya sekarang telah menyelesaikan pengikatan, membundel sepenuhnya 3 Kaisar Semut 15 ton. Mereka berkontraksi dengan kuat, dan juga melepaskan racun korosif. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. 3 Kaisar Semut 15 ton secara bersamaan membalik keluar, dan kekuatan tarik yang kuat langsung datang dari 3 arah, meregangkan Kaisar Perak Biru yang mengikat mereka dengan erat. Tang San tiba-tiba ditarik lebih dari selusin meter ke depan di udara. Apakah Tang San atau 3 Kaisar Semut 15 ton? Saat ini pikiran mereka dipenuhi dengan 4 kata yang sama, bagaimana mungkin. Kejutan Tang San bisa dimengerti. Berat badannya sendiri tidak banyak, hanya 100 jin, tapi jangan lupa bahwa dia memegang seagot trident. Baginya, seagot trident hanya 100 jin, tetapi bagi makhluk apapun selain dia, seagot trident ini memiliki berat 108.000 jin. Dengan tarikan tiba-tiba ini, 3 Kaisar Semut 15 ton benar-benar berhasil menariknya. Dengan kata lain, kekuatan kooperatif mereka sudah melampaui 108.000 jin. Terlebih lagi ketika mempertimbangkan kekuatan yang dapat dihasilkan Tang San dari kekuatan rohnya. Tapi 3 Kaisar Semut 15 ton juga terkejut. Kekuatan teruji waktu mereka benar-benar berakhir dengan mengempis. Bahkan jika kekuatan mereka sedikit dibatasi di dalam Blue Silver Domain, dengan kekuatan utama mereka, serta 3 bersaudara yang bekerja sama, rencana mereka yang gagal untuk menunjukkan efek yang diinginkan tidak terduga. Ketiga Kaisar Semut 15 ton ini sama sekali tidak sebodoh Semut 15 ton tingkat rendah biasa. Pikiran mereka terhubung, dan mereka telah memikirkan rencananya ketika mereka melihat Tang San melepaskan Kaisar Perak Biru. Kaisar Perak Biru terhubung ke tubuh Tang San,
jadi mereka menunggu serangan Tang San, membiarkan Kaisar Perak Biru berkutat di sekitar mereka. Pemikiran tiga Kaisar Semut 15 ton adalah menggunakan kekuatan mereka bersama-sama dan, mengandalkan ledakan kekuatan instan, langsung merobek Tang San melalui Kaisar Perak Biru yang terhubung dengannya, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk memotong Kaisar Perak Biru. Tetapi ketika mereka memaksakan diri untuk menarik, itu seperti mereka sedang menarik gunung. Meskipun bergeser, itu hampir tidak ada, tidak peduli mencabik-cabik manusia itu. Perubahan ini segera menghasilkan penolakan keras kepala pada tiga Kaisar Semut 15 ton. Mereka secara bersamaan meletus dengan cahaya keemasan kusam yang intens, kekuatan yang terkumpul di dalamnya meningkat tajam. Dalam sekejap, kekuatan mereka tiba-tiba menjadi lebih dari 2 kali lipat. Kali ini ketegangan yang kuat benar-benar menarik Tang San dengan seagot trident, dan pada saat yang sama gaya tarikan itu bahkan membuat Tang San merasakan sakit. Kekuatan seperti itu. Tang San terkejut, dia tidak bisa lagi menjaga keseimbangannya dan ditarik ke tiga arah menuju Kaisar Semut 15 ton. Dalam bahaya, dia hanya bisa dengan cepat menggunakan seagot trident untuk mengoyak Kaisar Perak Biru miliknya, untuk menghindari ketegangan yang kuat yang akan mempengaruhinya secara langsung. Kekuatan 15 tonan Emperors membuatnya tertegun, dan juga karena inilah dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dihasilkan ketiganya. Oleh karena itu, dia tidak memotong Kaisar Perak Birunya. Pada saat ini, Tang San tidak bisa menahan apa yang pernah dikatakan Grandmaster kepadanya dari benaknya, tidak peduli seberapa kuat semut, tetap tidak bisa mengangkat apel yang berat setengah jin. Tapi manusia bisa dengan santai membawa berat apel, untuk 200 jin manusia, itu hanya 1/400 dari berat mereka. Mengubahnya menjadi sisik semut, itu hanyalah bulu semut. Semut dapat membawa beban 50 kali beratnya sendiri. Jika dilihat hanya proporsinya, ini setara dengan 200 jin mengangkat 10.000 jin. Dan sebagai makhluk roh, semut 15 ton adalah yang terkuat dari semua semut. Proporsi kekuatannya terhadap berat mencapai 100 kali lipat. Kaisar Semut 15 ton dengan panjang 3 meter ini tidak terlalu besar, masing-masing memiliki berat sekitar 1000 jin atau lebih. Pada dasarnya tidak ada apa-apa di dunia binatang roh dan bahkan lebih umum dibandingkan dengan binatang roh yang benar-benar kuat. Tapi, jika kekuatan mereka bisa mencapai 100 kali lipat beratnya, maka batasnya bisa mencapai 100.000 jin. Batas dari tiga Kaisar Semut 15 ton adalah 300.000 jin. Memikirkan hal ini, Tang San segera mengerti bagaimana dia bisa ditarik. Semut 15 ton bukanlah makhluk roh yang kuat, tetapi kekuatan mereka bisa mencapai tingkat yang menakutkan adalah karena pikiran tunggal mereka, kekuatan adalah atribut mutlak mereka. Kekuatan yang diberikan oleh ketiga Kaisar Semut 15 ton ini mencapai setidaknya 200.000 jin, itulah mengapa dia merasakan sakit dan ditarik. Mengubah kekuatan rohnya menjadi kekuatan, ditambah kekuatan fisiknya serta bobot seagot trident, seharusnya juga dapat mencapai 150.000 jin atau lebih. Tidak heran, mereka masih belum menggunakan kekuatan penuh mereka. Memikirkan hal ini, Tang San juga punya rencana. Saat ini wajahnya masih menunjukkan senyuman. Ingin menarikku dengan kekuatan 200.000 jin. Kamu masih terlalu naif. Baiklah, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa jauh kekuatan absolut saya dapat mencapai. Tang San dengan cepat mencengkeram gagang seagot trident dengan tangan kirinya juga, cahaya kuning bumi langsung menyebar di sepanjang seagot trident. Itu juga saat cahaya kuning bumi menyebar sehingga dia segera menstabilkan dirinya di udara dengan seagot trident. Kaisar Perak Biru yang berputar di sekitar tiga bersaudara Kaisar Semut 15 ton juga langsung belajar. Kekuatan tarikan yang sangat besar membuat Tang San dengan jelas merasakan serat di dalam Kaisar Perak Biru dengan cepat rusak. Tang San ditambah kekuatan seagot trident tidak cukup untuk bersaing dengan tiga Kaisar 15 ton. Metode yang digunakan Tang San untuk menstabilkan dirinya di udara sangat sederhana, menerapkan kemampuan kontrol gravitasi tulang lengan kiri Titan Giant AP pada seagot trident. Bagi Tang San, itu hanya 100 jin menjadi 1000 jin, beban itu pada dasarnya bukan apa-apa baginya. Tetapi bagi tiga Kaisar Semut 15 ton, itu 108.000 jin langsung menjadi 1.080.000 jin. Mereka tidak mungkin memindahkan Tang San lebih jauh bahkan dengan kekuatan puncak mereka. Tubuh sepanjang 3 meter mereka juga berhenti tiba-tiba saat Kaisar Perak Biru meregangkan tubuh, dan bangkit kembali.
Itu juga instan dari kekuatan rebound yang Kaisar Perak Biru itu rusak dengan suara retakan yang menusuk telinga. Bahwa Kaisar Perak Biru bisa bertahan selama ini sangat mengesankan. Merasakan ketiga Kaisar Semut 15 ton itu terbang dengan kaget, inspirasi melintas di hati Tang San. Iya, kenapa saya tidak pernah memikirkan ini sebelumnya? Jika dia dalam pertempuran sebelumnya telah menggunakan kontrol gravitasi ini pada Sagot Trident, mengubah 108.000 jin menjadi 1.080.000, bahkan para dewa mungkin merasa mereka tidak punya jalan keluar ketika dihadapkan dengan kekuatan absolutnya. Penemuan ini membuat Tang San lebih bersemangat daripada jika dia langsung membunuh tiga Kaisar Semut 15 ton ini dan mendapatkan cincin roh mereka. Betapa menakutkannya 1 juta jin seberat itu. Jika dia menambahkan Golden 13 Halberd di atasnya, menghancurkan dinding Jialing Pass akan mudah. Dalam kegembiraannya, Tang San bahkan tidak segera mengejar dan menyerang ketiga Kaisar Semut 15 ton itu. Kekuatan roh beredar di dalam, dia dengan lembut mengayunkan Sagot Trident yang dia pegang. Berat 1000 jin pada dasarnya tidak cukup untuk memengaruhi Tang San mengayunkannya, tetapi masalah masih muncul seperti ini. Tang San harus memegang Sagot Trident dengan tangan kirinya untuk mempengaruhinya dengan gravity control, mengubahnya menjadi 1.080.000 jin. Jika dia memegangnya dengan tangan kanannya dan kemudian menambahkan kemampuan dengan tangan kirinya, itu akan mempengaruhi Tang San sendiri. Tubuhnya yang menderita gravitasi 10 kali lipat adalah ide yang sama sekali berbeda dari menaikkan senjata menjadi 1000 jin. Itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Tang San. Hanya saja, sekarang jelas bukan waktunya untuk meneliti gravity control plus Sagot Trident. Tiga Kaisar Semut 15 ton yang terlempar ke udara bertindak lagi. Hanya kali ini mereka tidak terus terbang, tetapi dengan cepat melipat sayap mereka dan mendarat langsung di tanah. Tang San tersenyum tipis. Bagi mereka untuk menemukannya di alam tanpa batas Blue Silver Domain sangat sulit. Dia ingin melihat teknik apa yang masih mereka miliki. Binatang buas 90.000 tahun pasti memiliki beberapa kemampuan khusus. Tidak seperti membunuh laba-laba setan berwajah manusia, karena Kaisar Semut 15 ton menyebabkan Tang San menemukan kemampuannya. Dia jauh lebih tertarik pada saudara-saudara ini dan ingin melihat apakah mereka bisa memberinya inspirasi lain. Memegang Sagot Trident di tangan kirinya, kemampuan kontrol gravitasi tidak harus berhenti. Dia akan melihat kemampuan atau kekuatan utama dari tiga bersaudara Kaisar Semut 15 ton. Dia memiliki senjata berat 1 juta jin di tangannya, itu sudah merupakan posisi yang tak terkalahkan.